Halo Sobat, Tak Center Sekolah Vokasi IPB. Di video kali ini, saya akan membahas tentang peran pajak dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pajak dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai seorang warga negara yang baik, tentu saja perlu memahami kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban dan hak warga negara Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan mulai dari yang tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sampai peraturan pelaksanaan lainnya. Salah satu bentuk kewajiban warga negara Indonesia yang perlu dilakukan adalah membayar pajak. Yang pertama, mengamati praktik pemungutan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda mengenal pajak? Selaku mahasiswa, tentu saja telah mengenalnya dengan baik, bukan? Namun, boleh jadi sebagian masyarakat umum tidak mengenal pajak dan bagaimana proses pembayarannya. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, pajak sudah menjadi tuntutan yang harus dibayar. Misalnya, pada saat melakukan transaksi jual beli barang kepada pihak ketiga yang menjadi wajib pajak. Suatu ketika, Anda makan di restoran siap saji dan tanpa disadari, pada saat melakukannya pembayaran Anda pun membayar pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan, dan pajak itu disebut pajak restoran. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, banyak contoh yang menunjukkan betapa urusan pajak itu sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang hal asing. Sekilas tentang pajak. Apa itu pajak? Secara sederhana, pajak adalah kontribusi wajib yang diberlakukan kepada masyarakat yang diberikan kepada negara sebagai sumber pemasukan negara. Tidak ada informasi pasti mengenai kapan pertama kali pajak berlaku di dunia. Namun, sejarah pajak dunia diperkirakan hadir pada 3000 tahun sebelum Masehi, di mana pada saat itu pajak masih berupa hasil pertanian, hewan ternak, pertambangan, dan budak yang diserahkan kepada kuil atau kerajaan. Di Indonesia sendiri, pajak dikenal oleh masyarakat pertama kali ketika ada penjajahan bangsa Eropa. Pada saat itu, masyarakat diwajibkan untuk membayar upeti kepada raja atau tuan tanah sebagai imbalan atas jaminan keamanan dan ketertiban daerah. Di era modern saat ini, pajak merupakan sumber utama dan terpenting dari penerimaan negara di seluruh belahan dunia. Pajak diperoleh dari masyarakat di negara tersebut dan bersifat memaksa dan sukarela. Memaksa berarti pemungutan pajak bersifat wajib untuk membayar dan memiliki konsekuensi apabila tidak patuh membayar. Sedangkan sukarela berarti wajib pajak dapat memilih bagaimana mereka membayar pajak sesuai dengan kondisinya. Landasan hukum pajak di Indonesia. Di Indonesia, pajak dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai landasan hukum, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Namun, belakangan pemerintah melakukan beberapa revisi dan tambahan atau Undang-Undang KUP melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan akan berlaku secara penuh di bulan Januari 2022. Pemerintah mengartikan pajak adalah sebagai kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, di mana pajak tersebut merupakan imbalan atau manfaat secara tidak langsung yang diperoleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Selain Undang-Undang KUP, aturan perpajakan di Indonesia dibagi ke dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 36 2008 tentang pajak penghasilan atau Undang-Undang Nomor 42 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. 4. Fungsi dan manfaat pajak. Yang pertama, fungsi anggaran, yaitu pajak berperan sebagai sumber anggaran atau tabungan dalam melaksanakan program pembangunan yang dilakukan oleh negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Misalnya, pembangunan fasilitas kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Kedua, fungsi mengatur,
yaitu pajak berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Misalnya, tercapainya pertumbuhan ekonomi negara. Contoh, berlakunya PP 23 2008 tentang tarif PPh final. Yang ketiga, fungsi stabilitas, yaitu pajak berperan sebagai penyeimbang situasi ekonomi negara. Misalnya, semakin banyak penerimaan negara, maka semakin stabil perekonomian negara. Semakin stabil perekonomian negara, maka tingkat inflasi menjadi rendah. Inflasi yang rendah mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan masyarakat. Misalnya, kesempatan wirausaha atau bertambahnya lapangan pekerjaan. Setelah fungsi, maka didapat beberapa manfaat pajak bagi negara. Yang pertama, pajak memiliki manfaat bagi negara untuk membiayai anggaran belanja negara. Kedua, pajak memiliki manfaat untuk membiayai pengeluaran reproduktif yang berdampak langsung pada masyarakat. Misalnya, subsidi usaha atau program pengairan sawah. Yang ketiga, pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating, misalnya objek rekreasi. Keempat, pajak bermanfaat dalam membiayai pengeluaran tidak produktif seperti infrastruktur, pertahanan, lingkungan hidup, budaya, pemilu, atau keamanan negara. Sedangkan dari sisi masyarakat, pajak memiliki manfaat. Yang pertama, masyarakat mampu menikmati kemudahan dalam berusaha. Program pembangunan usaha yang dilakukan pemerintah melalui pajak juga hanya bisa dinikmati oleh pengusaha yang membayar pajak. Kedua, masyarakat mampu melakukan segala aktivitas dengan mudah. Kepemilikan NPWP biasanya menjadi syarat tertentu dalam melakukan aktivitas tertentu, pinjaman misalnya. Ketiga, masyarakat memiliki peluang yang besar untuk berkembang melalui pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja dan usaha. Yang keempat, bagi perusahaan, kewajiban pajak mampu mempermudah perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Kelima, melindungi masyarakat dari produksi luar negeri agar bisa lebih bersaing di dalam negeri. Misalnya, pemberlakuan pajak impor atau barang mewah. Dan yang terakhir, masyarakat dapat menikmati kebijakan pemerintah dalam kondisi genting, misalnya subsidi atau bantuan sosial. Itulah pengertian pajak serta fungsi dan manfaat pajak. Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara dan dampaknya secara tidak langsung bagi masyarakat, kewajiban perpajakan harus menjadi perhatian khusus. Taat melakukan aktivitas perpajakan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mengelola program pembangunan. Secara tidak langsung pula, masyarakat bisa menikmati berbagai program dan fasilitas yang diberikan pemerintah, yang salah satu sumber pendapatannya berasal dari pajak. Sekian dari saya, terima kasih.